Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus beribadah hingga menyelesaikan akhir Ramadan ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di hari ini maupun besok di hari kiamat. Semoga kita menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Allahumma amin. Pada hari ini kita sudah memasuki akhir Ramadan, di mana setelah akhir Ramadan kita akan merayakan hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Namun sesuai dengan anjuran pemerintah, Idul Fitri kali ini berbeda dengan Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya, karena kita masih dalam masa pandemi, yaitu COVID-19. Kita dianjurkan untuk menghindari kerumunan, dianjurkan untuk social distance, dan seterusnya. Untuk itu, sesuai yang dianjurkan, pada Hari Raya Idul Fitri ini kita tetap melakukan ibadah tetapi di rumah saja. Pada Hari Raya Idul Fitri kita disunahkan untuk melakukan sholat Id yang biasa dilakukan secara berjamaah. Untuk itu walaupun kita di rumah, tetapi kita tetap melakukan secara berjamaah bersama keluarga atau sanak saudara yang memungkinkan kita untuk berjamaah bersama-sama. Sebelum melakukan sholat Id, ada kesunahan yang harus dilakukan, yaitu mandi sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Niatnya yaitu nawaitul husla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Boleh dilakukan mulai sejak tengah malam ataupun pagi hari sebelum kita melakukan sholat Idul Fitri. Setelah kita siap semuanya, satu keluarga kumpul, maka kita bisa mulai prosesi sholat Idul Fitri setelah matahari agak meninggi. Jadi tidak dilakukan setelah sholat subuh kemudian langsung sholat Idul Fitri, tapi menunggu matahari sudah agak meninggi, kira-kira sudah masuk waktu duha. Berikutnya tata cara sholatnya hampir sama dengan sholat-sholat yang lain. Untuk sholat Idul Fitri diawali dengan niatnya yaitu usolli sunatal Idul Fitri rakaataini ada makmuman jika menjadi makmum, atau ada an imaman lillahi ta'ala jika menjadi imam. Setelah itu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram disunahkan untuk membaca iftitah atau doa iftitah. Setelah itu kemudian takbir sebanyak 7 kali. Di antara jeda 7 kali takbir itu kita membaca dzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Contohnya seperti ini: Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya sampai sebanyak 7 kali. Kemudian diteruskan membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat sunnah, surat Al-A'la boleh, surat Al-Duha boleh, sesuai dengan kemampuan yang kita hafal. Setelah itu rukuk, iktidal, sujud, dan seterusnya sama seperti sholat biasanya. Kemudian masuk di rakaat kedua. Setelah kita bangun dari sujud ataupun kita bangun dari duduk istirahat
Setelah sujud, kemudian kita takbir intikal atau takbir peralihan dari 2 rukun sholat. Kemudian takbir lagi sebanyak 5 kali. Sama seperti di rakaat pertama tadi. Namun di rakaat kedua hanya 5 kali. Nah, jeda di antara takbir tadi membaca dzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian selesai itu membaca surat Al-Fatihah, surat sunnah, dilanjutkan seterusnya sampai tahiyatul akhir, kemudian salam. Anak-anakku semuanya, setelah selesai salam, kemudian khutbah. Silahkan, apakah sang imam tadi yang mau berkhutbah atau sudah disiapkan petugas khusus, ya? Karena tata caranya dalam sholat id, sholat dulu kemudian khutbah. Kalau yang kita tahu, sholat Jumat adalah khutbah dulu kemudian sholat. Silahkan dengan materi mungkin tentang pandemi, mungkin tentang kerukunan umat Islam, mungkin tentang ukhuwah. Dicari materi khutbahnya yang singkat saja boleh, asal memuat syarat dan rukun khutbahnya. Setelah selesai khutbah, kemudian membaca doa dari khotib tadi. Setelah itu selesailah prosesi tata cara sholat Idul Fitri. Demikian tata cara sholat Idul Fitri di hari raya Id, yang kebetulan pada tahun ini kita dianjurkan oleh pemerintah untuk sholat di rumah saja karena kita masih dalam masa pandemi atau COVID-19. Demikian anak-anakku yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kita tetap sehat selalu, semoga kita tetap bisa melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan, ataupun seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bisa melaksanakan sholat id. Kalau di masjid tidak memungkinkan, berarti kita bisa sholat berjamaah di rumah bersama anggota keluarga kita. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.